Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, ada seorang pemuda yang sedang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan masalah itu tak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun tak satu pun masukan ataupun solusi dari temannya yang bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Lalu salah satu sahabat dekatnya menyarankan supaya ia meminta nasihat kepada Abu Nawas. Dan keesokan harinya, tanpa pikir lama-lama, si pemuda langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, saya minta tolong Tuan. Saya mempunyai masalah besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya," pinta si pemuda kepada Abu Nawas. "Memangnya apa masalahmu? Coba ceritakan," sahut Abu Nawas. Si pemuda lalu menceritakan masalahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata sambil sesenggukan di hadapan Abu Nawas. "Wah, masalahmu ini begitu berat anak muda. Saran saya sih perbanyaklah ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan sebagai bukti keseriusanmu, kamu sebaiknya menyatakan sebuah nadar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan untukmu," tutur Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya akan bernazar. Bila masalah saya terpecahkan, saya akan menjual rumah. Dan dari hasil penjualan tersebut, akan saya sedekahkan semuanya kepada fakir miskin," balas si pemuda. Hari demi hari berganti. Setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mendapatkan banyak saran-saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Dan akhirnya, seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya kini telah sirna. Suatu malam, saat si pemuda itu memasuki kamar sholatnya, ia melihat sebuah tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, di mana saat itu ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nazarnya. "Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa?" batin si pemuda. Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya. Ia merasa itu sebuah janji kepada diri sendiri dan Tuhan yang harus ia penuhi. Ia tak ingin mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang yang munafik. Akan tetapi ia mempunyai sebuah masalah. Saat hendak menunaikan nazarnya, ia merasa jika rumahnya ia jual dan uang hasil penjualan itu ia berikan seluruhnya kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal. Kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar? Seharusnya ia tak bernazar menjual rumah. Seharusnya ia menazarkan barang lain yang lebih kecil harganya. Akan tetapi ia sudah kadung bernazar. Si pemuda berusaha memutar otak agar bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama berpikir, ia menemukan sebuah ide. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi bagi siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing. Itu sudah paket yang tak bisa dipisahkan. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual rumah dan kucing tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.001 dinar. Dan sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya dengan membagikan uang 1 dinar sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar menjadi miliknya utuh dan ia simpan rapat-rapat. Dan di kemudian hari, uang 10.000 dinar itu ia belikan rumah lagi untuk ditinggali.
Pada suatu ketika Abu Nawas mendatangi si pemuda. Pemuda, nazarmu sudah kau tunaikan belum? Tanya Abu Nawas. Oh, sudah Tuan Abu. Uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan semua kepada fakir miskin, Tuan, jawab si pemuda. Memang berapa yang kau sedekahkan? Tanya Abu Nawas kembali. Ya, semuanya Tuan Abu. Jumlahnya 1 dinar. Karena kan saya menjual rumah hanya seharga 1 dinar, Tuan, balas si pemuda. Wah, kenapa bisa murah sekali itu? Tanya Abu Nawas heran. Saya menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah tersebut, Tuan. Tapi harga kucingnya 10.000 dinar. Nah, uang hasil penjualan kucing saya gunakan untuk membeli rumah lagi, kata si pemuda menjelaskan. Mendengar itu, muka Abu Nawas pun memerah menahan amarah. Karena tak sepantasnya kita seorang hamba yang hina ini mencoba mengingkari ataupun mengakali janji kita kepada penguasa langit dan bumi. Kisah selanjutnya. Setiap orang pasti butuh uang. Dengan uang, orang bisa membeli makanan agar tetap bisa hidup untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan si cerdik ini. Dia tidak bekerja, namun bisa mendapatkan uang untuk digunakan berbelanja bahan makanan oleh istrinya yang setia. Adapun kisah Abu Nawas kali ini menceritakan tentang petualangan Abu Nawas yang kaya tanpa bekerja. Kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya yang lain, ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Abu Nawas hidup dalam rumah yang sangat sederhana, dan tidak memiliki harta benda yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Abu Nawas tinggal serumah bersama dengan seorang istri. Abu Nawas dapat pula meyakinkan istrinya bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas menjalani rintangan yang diberikan Allah. Dan pada suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Dirinya mengaku tak kuasa lagi dengan beban hidup yang ditanggungnya. Istri Abu Nawas itu mengeluh karena suaminya tak memiliki penghasilan, sehingga tak mampu memberinya nafkah yang cukup. Suamiku, kapan mau beli gaun cantik untukku? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja, ucap istri Abu Nawas. Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas, Adinda, hanya untuk mendapatkan ridho Allah, jawab Abu Nawas. Ya kalau begitu, mintalah upah kepada Allah, sahut istri Abu Nawas. Seketika itu juga, Abu Nawas langsung pergi ke pekarangan rumahnya. Dengan berbekal alat peribadatan yang lengkap, Abu Nawas mulai bersujud dan menyampaikan permohonan-permohonannya kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping emas ya Allah, ujar Abu Nawas dengan suara lantang, dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya, doa Abu Nawas itu terdengar oleh salah seorang tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas ini memiliki keinginan untuk berbuat usil dengan melemparkan 100 keping emas ke kepala Abu Nawas. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping emas ya Allah, teriak Abu Nawas untuk kesekian kalinya, dan diikuti 100 keping koin emas jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas yang terkejut langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang yang baru saja didapatkan kepada istrinya. Istriku, aku memang wali Allah. Ini lihat, aku baru saja mendapatkan upah dari Allah, tutur Abu Nawas. Tetapi tetangga Abu Nawas tadi tak terima kalau uang yang dilemparkannya menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, pintu rumah Abu Nawas langsung digedor oleh tetangganya tadi. Ya Abu Nawas, kembalikan uang yang tadi aku lemparkan kepadamu. Itu milikku, ucap tetangganya. Lah, bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku tadi memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah, jawab Abu Nawas. Tetangganya yang usil tadi tidak terima
dan mengajak Abu Nawas agar diselesaikan di pengadilan. Karena secara kebetulan semua jubah Abu Nawas dicuci dan belum kering, mau tak mau Abu Nawas meminjam jubah ke tetangganya itu. Dan untuk mempercepat perjalanan, tetangganya itu juga meminjamkan seekor keledai ke Abu Nawas, karena memang Abu Nawas tak punya keledai. Tak lama kemudian mereka pun sudah di pengadilan dan menjalani sidang. Abu Nawas, kamu di sini karena suatu perkara. Kamu telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini, kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. Lantas apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas? Tanya hakim kembali. Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja Tuan Hakim tanyakan. Misalnya cuma ini yang saya pakai. Keledai saya yang ada di luar itu, tentu semua diakui sebagai miliknya, jawab Abu Nawas. Tapi itu memang semua milikku, teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Bagi sang hakim, bukti-bukti yang diterimanya sudah cukup untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim pun memutuskan bahwa Abu Nawas menang dan uang yang jatuh di kepalanya menjadi miliknya. Dan sesampainya di rumah, Abu Nawas mengembalikan jubah dan keledai ke tetangganya. Kemudian berjalan melenggang tersenyum bahagia, sembari melihat ke 100 poin emas yang ada di tangannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.